Selamat pagi, saya Astanda, SMP 3 Malinau Utara, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan tahun 2020 pada hari ini Selasa tanggal 24 2020. Anak-anak baik ya. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan membahas materi tentang laporan observasi ya. Nah, sebelumnya kita awali dengan berdoa ya. Salah satu siswa membawakan doa. Silakan Arpidianti. Ya, sebelum Bapak memulai materi kita pada hari ini, Bapak absen dulu kehadiran kalian ya. Arpidianti, dari Bungan, Juini, Christopher, Hadir Pak. Reginius, Hadir Pak. Agustiansa, Hadir. Aldiansa, Gali, Hadir. Leo, Hadir Pak. Marni, Hadir Pak. Lepenian Indah, Lepianti Kamban, Peri. Hadir. Ya, hadir semua ya. Ya, pada hari ini Bapak akan membahas tentang tek observasi ya. Yang pertama itu mengidentifikasi tentang laporan tek observasi ya. Itu adalah KD.3.7. Kemudian yang indikatornya itu pertama itu penyusunan langkah-langkah menulis tek observasi. Kemudian yang kedua itu menulis tentang tek observasi. Kemudian yang ketiga itu menyajikan tek observasi ya. Nah, ini kita masuk dalam pengertian tek observasi. Tek observasi itu adalah, kira-kira siapa yang tahu apa itu tek observasi? Ya, bagaimana? Arpidianti, Irna. Yang berisi penjabaran umum. Irna gimana? Cek laporan. Ya, kemudian apakah langkah-langkah penyusunan dalam tek observasi? Membuat judul laporan yang benar. Ya, kemudian si Arpidianti gimana? Selanjutnya bagaimana? Apa? Menyusun isi laporan. Ya, apa lagi? Menyusun tanda pembukaan. Udah. Ya seperti itu ya. Langkah-langkah dalam menyusun tek observasi itu adalah seperti yang kalian jawab tadi itu. Pertama itu menyusun tek laporan ya. Ya. Kemudian menyusun kalimat laporan tek observasi. Ya, yang kemudian yang kedua, apakah fungsi tek observasi? Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab. Ya, kemudian apa lagi? Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan putusan. Ya, siapa apa lagi?
memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan, penjaksanaan keputusan, memecah masalah dalam pengamatan. Ya itu seperti itu ya. Tujuan kita membuat teks laporan observasi itu pertama kita menentukan suatu kalimat ya. Tujuannya itu supaya apa yang kita buat, apa yang kita laporkan bisa dirinci dengan baik ya. Tujuan teks observasi itu adalah pertama itu kita menentukan judul. Kemudian yang kedua itu apa manfaatnya ya. Nah kemudian apakah tujuan menulis teks observasi? Ya tujuan menulis teks observasi itu gimana? Mengatasi suatu masalah. Apa lagi? Yang lain? Selain mengatasi masalah, apa tujuannya? Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Ya itu adalah tujuan ya. Tujuan menulis teks laporan observasi itu seperti kita mengamati suatu benda ya, mengamati suatu lingkungan, mengamati suatu pemandangan. Misalnya contohnya seperti apa? Apa yang kita amati salah satu tentang pemandangannya itu seperti apa, kita mengamati suatu objek. Salah satu contoh seperti mendeskripsikan suatu kondisi atau situasi sekolah kita ini ya. Apa yang kita amati? Apa yang kita amati? Tentang apa yang ada dalam sekolah kita ini ya. Ya. Nah kemudian ini seperti langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi seperti ini. Apa yang kalian jawab tadi itu adalah pertama itu membuat judul. Yang kedua Menyusun kalimat. menyusun kalimat pembukaan. Terus menyusun isi laporan ya. Yang kemudian kaidah teks observasi. Kaidah teks observasi itu apa? Bersifat global dan universal. Yaitu kaidah teks observasi merupakan hasil penelitian terkini ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Nah di sini fungsi teks laporan hasil observasi apa? Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Ya kemudian apa lagi? Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah. Ya salah satu yang menjawab ya. Kemudian tujuan pembuatan teks laporan itu apa saja? Suatu masalah. Mengatasi suatu masalah ya. Yang kedua, Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Mengetahui kemajuan. ya di sini sifat-sifat teks laporan hasil observasi apa? Bersifat objektif. Bersifat objektif sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian bersifat komunikatif ya. Kemudian syarat-syarat penyusunan teks hasil observasi itu seperti apa? Lengkap. Tidak berisi kesimpulan. Ya, kemudian hal-hal yang kita observasi apa?
melakukan survei. Ya, di sini adalah contoh teks laporan hasil observasi tentang bunga mawar ya. Di sini adalah contoh tentang bunga mawar. Kira-kira apa yang kita amati di sini? Di sini adalah teks laporan observasi tentang suatu benda ya. Ini adalah tentang lingkungan sekitar kita, adalah termasuk dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ya. Dari contoh tentang bunga mawar ini, apa yang kalian amati di sini? Coba jawab. Apa karena dia baik, apa karena dia bagus, atau tanaman yang bunga mawar itu salah satu tumbuhan yang termasuk dalam kategori tumbuh-tumbuhan yang bagus? Gimana? Ya, bagaimana? Ada yang tahu bunga mawar? Ada ya? Ya. Apa itu bunga mawar? Tumbuh-tumbuhan yang pernah kita lihat di sekitar lingkungan atau di samping halaman kita ya. Ya. Ini adalah contoh pengamatan sebagai laporan teks observasi. Ya, dari penjelasan Bapak tentang mengenai dengan laporan teks observasi, kemudian tentang fungsi, kemudian tujuannya, apa kalian sudah mengerti atau sudah paham? Paham. Sudah paham ya? Ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh Bapak membentuk suatu kelompok, 3 kelompok ya. Ya. Kalian menulis laporan teks observasi ya. Ya. Coba dibentuk kelompoknya yang sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Pak berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tentang laporan teks observasi ya. Ya, silakan kalian menulis laporan teks observasi. Jadi masing-masing kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menulis karya laporan teks observasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, Pak. Pak tunggu sekitar 10 menit ya. Ya. Ya, silakan mengerjakan. Ya, kerjakan ya, masing-masing kelompok mengerjakan diskusi masalah penulisan laporan teks observasi. Salah. Yang ini sudah selesai. Kemudian yang kelompok ini ya, kalian diskusi ya sesuai dengan kelompoknya. Buka bukunya untuk diskusi untuk membuat suatu laporan teks observasi.
Oke. Ya kalian maju ke depan. Baca. Kelompok satu si Aku lagi. Aku yang maju. teks laporan observasi ini adalah karya hasil teks laporan observasi kami dari kelompok satu. Yang ini kan apa? Ini hasil karya kami. Ya, siapa yang sudah? Kelompok satu sudah? Ya, silakan maju kelompok satu untuk membaca teks laporan observasi yang kalian diskusi pada pagi hari ini. Silakan. Nanti maju. Maju. Di sini maju. Sendiri. Ya. Ya, silakan baca ini hasil dari karya. Ini hasil dari karya teks laporan observasi dari kelompok satu. Puskesmas Desa Luso merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum Puskesmas Desa Luso dibangun, tanah ini merupakan tanah desa yang dihibahkan kepada pemerintah melalui dinas kesehatan yang disebutlah Puskesmas Desa Luso. Puskesmas Desa Luso ini dibangun pada tahun 2013. Puskesmas Desa Luso didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat, tidak hanya di bidang kuratif pengobatan, tetapi juga di bidang preventif pencegahan dan juga rehabilitatif perbaikan. Ya, bagaimana sudah kelompok satu? Silakan duduk. Ya, kelompok. Itu baca ya. Ya, kelompok dua sudah. Sudah. Ya, silakan. Ya. Silakan kelompok. Ya, ini hasil karya dari kelompok dua ya. Ini hasil karya dari kelompok 2. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang kini berasal dari Kepulauan Nusantara. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau tribun. Duduk daun berwarna dan tangkai daun pendek. Memberitahukan atau menjelaskan dasar. Ya, silakan kelompok. Dari Bupakmo. Bekas kamu merupakan salah satu lembaga pendidikan usia dini terletak di Jalan Pendidikan SMPL 3 Mandau Utara. TK Tabung ini dibangun pada tahun 2012. Fungsi TK Tabung adalah pendidikan anak usia dini yang bermanfaat sebagai wadah pendidikan para SMP. TK Tabung ini membedakan koleksi dan kepemilikannya. Jenis TK Tabung berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi 2, yaitu 1 kelompok pelajar, 2 kelompok bermain. Permainan yang ada di TK Tabung ada banyak, antara lain sebagai berikut: ayunan binaran, jungkitan, meja belajar, papan tulis, menjaga guru lemari, dan lain-lainnya. Ya, silakan duduk ya. Ya, ini
bangkunya dikasih kembali aja. Hasil karya masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menulis hasil karyanya masing-masing ya. Jadi Bapak tanya dari kelompok 1, apa yang kalian amati tentang apa tadi? Puskesmas. Puskesmas ya. Apa yang kalian amati tentang puskesmas yang kalian baca tadi? Apa yang kalian amati? Ya tentang Kebutuhan masyarakat. ya tentang kebutuhan masyarakat. Terus apa lagi? Yang lain? Gimana, Irna? Pengobatan, pencegahan. Ya kelompok 2. Apa yang kalian amati tadi? Kelompok 2. Manfaat buah manggis. Manfaat buah manggis ya. Kemudian kelompok 3. Apa yang kalian amati tentang karya kalian tadi? Fungsi TK Skapun adalah pendidikan anak usia dini yang bermanfaat sebagai wadah pendidikan para SMP. Iya, itu adalah salah satu tempat pendidikan usia dini ya, salah satu PAUD. Nah, dari kalian sudah membuat hasil karyanya masing-masing, sudah berjalan dengan baik ya. Kalian sudah menulis karyanya. Kira-kira ada yang kurang paham atau ada yang belum mengerti tentang apa kegiatan kita dari awal sampai pada akhir ini? Ya sudah paham semua ya? Ya untuk itu karena sudah ya laporan observasi itu tadi seperti ini contohnya ya. Contoh laporan hasil observasi itu adalah salah satu tentang bunga mawar. Ini termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kalau kita menyusun teks observasi itu, pertama kita menentukan judulnya, ya. Apa yang kita amati. Kemudian yang kedua, kita menulis manfaat dari teks observasi tersebut ya. Nah kemudian langkah-langkah dalam menyusun teks observasi itu ada 6 langkah. Kemudian pertama itu kata kerja. Kata kerja itu berkaitan dengan kata benda. Yaitu kata benda itu tentang lingkungan hidup seperti pemandangan salah satu yang kalian buat tadi, salah satu puskesmas ya. Itu adalah objek yang kita amati tentang bagaimana kita mengamati supaya menjadi bentuk laporan teks observasi. Jadi teks observasi itu adalah hasil dari karya kita sendiri tanpa kita mengutip dari orang lain. Jadi kita mengamati suatu hasil dari karya kita sendiri. Ya. Kemudian kata benda. Kata benda itu ya berkaitan dengan ya seperti kita mengamati tentang PAUD ya. Tentang bangunan PAUD, apa kita amati di dalamnya. Kemudian yang ketiga pengelompokan. Pengelompokan itu kita mengelompokkan suatu laporan atau teks observasi dari apa yang kita amati ya, seperti contoh di depan ini tentang bunga mawar. Bunga mawar ini adalah salah satu contoh tumbuhan. Jadi kita mengamati tumbuhan bunga mawar itu seperti ini. Bunga mawar itu adalah salah satu tumbuhan yang paling baik ya. Kemudian yang keempat adalah itu
teknis ya. Bagaimana cara teknis kita mengamati atau membuat suatu karya laporan seperti mungkin hewan ya. Hewan itu adalah salah satu binatang, itu adalah menjadi suatu laporan kita sebagai tek observasi. Kemudian tumbuh-tumbuhan, selain bunga mawar, tumbuh-tumbuhan apa yang kita bisa amati? Ya, sebut bunga apa yang selain bunga mawar? Apalagi yang lain selain bunga melati, anggrek, bunga matahari. Yang lain, Egi? Anggrek. Ya, Kembang sepatu. selain bunga anggrek, Kembang sepatu. ya seperti itu ya. Ya, itu adalah salah satu pengamatan tentang tek observasi ya. Adalah baik tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau yang termasuk dengan tumbuh-tumbuhan dengan hewan tadi itu adalah tentang lingkungan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang sosial. Tentang sosial itu adalah berkaitan dengan hukum atau pendidikan atau pemerintahan. Kemudian adat istiadat. Objek adat istiadat itu adalah salah satu tradisi kita ya. Ya, mungkin cukup sampai di situ. Sudah paham? Ya, sudah paham. Sebelum Bapak mengakhiri, kita awali dengan berdoa ya. Ya, silakan Marni berdoa ya sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Ya, sudah selesai ya. Ya, sebelum Bapak akhiri ya. Jadi menulis tek laporan observasi itu penting bagi kita ya. Ya, kalian harus menulis karya kalian ya. Karya kalian itu adalah bermanfaat untuk kehidupan kalian. Jadi kita harus mengamati, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui apa yang kita buat. Jadi kita mengetahui adalah harus kita belajar sesuatu yang kecil sampai ke hal yang besar supaya kita tahu ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Jadi belajarlah kalian, jangan banyak bermain ya. Waktu itu sangat penting. Ya. Ya, bagaimana? Baik ya. Ya, sebelum kita